Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin Villa Homey yang nyaman banget di puncak, muat untuk 20 orang, dan harganya mulai 1,5 juta aja loh gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Royal Family Villa 2 yang berlokasi di daerah Kopo, Cisarua, Bogor. By the way, sebelumnya aku juga udah pernah review Royal Family Villa 1, 3, dan Batu Layang ya gengs, yang bisa kalian lihat videonya di link yang ada di description box. Jadi Royal Family Villa 2 ini lokasinya tuh sama dengan Royal Family Villa 1 dan 3. Nah, untuk menuju ke Royal Family Villa 2, kita bisa pakai Google Maps ya. Dan nanti pilihnya itu yang Royal Family Villa Cidokom ini gengs, bukan yang Batu Layang. Nah, untuk rute jalannya ada 2 opsi jalan, yaitu pertama kita bisa lewat Jalan Pasir Muncang, dan sebenarnya sih lebih dekat ya. Atau kedua juga bisa lewat Jalan Lembah Nyiur seperti yang ada di video ini gengs. Karena kalau lewat sini bisa masuk bus medium ya. Namun untuk bus mediumnya itu yang maksimal 30 seat gengs. Untuk akses jalannya baik lewat Pasir Muncang maupun lewat Lembah Nyiur akan ada tanjakan dan turunan ya. Jadi pastiin aja kendaraan kalian dalam kondisi prima. Nah, karena aku lewat Jalan Lembah Nyiur, jadi nanti dari turunan ini siap-siap kita akan belok kanan masuk ke jalan kecil ini ya. Dan udah ada plang tulisan Royal Family Villa juga kok, yang hijau ini gengs. By the way, kalau kalian dari arah Pasir Muncang, nanti berarti pas tanjakan belok kiri masuk ke jalan ini ya. FYI, untuk di sini akses jalannya tuh nggak terlalu besar, jadi hanya muat untuk 1 mobil aja gengs. Tapi kalau udah di sini sih artinya kita udah mau sampai villanya ya. Jadi ikutin aja jalannya sampai mentok. And finally kita sampai juga nih di Royal Family Villa. Dan udah ada nama villanya juga di depan gerbang ya. Di bagian depan ini merupakan area parkir, di mana parkirannya tuh sharing ya. Untuk semua tamu Royal Family Villa 1, 2, dan 3. Dengan kapasitas parkir maksimal 12 mobil. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Posisi Royal Family Villa 2 berada di tengah dengan kapasitas maksimal 20 orang. Yang memiliki fasilitas 2 kamar tidur ber-AC, 2 kamar mandi plus water heater, karaoke, private pool, kids playground, gazebo, alat barbecue, biliar, dan fasilitas lengkap lainnya. Di area depan terdapat teras yang luas, dan teras ini juga difungsikan sebagai ruang makan gengs, atau outdoor dining room. Dengan kapasitas duduk yang banyak, yaitu bisa hingga 10 orang loh. Jadi ruang makannya tuh ada di luar ya, sehingga kita bisa makan sambil menikmati udara yang sejuk, plus pemandangan indah di sekitar villa, yaitu terlihat 2 gunung sekaligus. Di mana ada Gunung Gede Pangrango di sebelah kiri ini, dan Gunung Salak di sebelah kanan. Nah, best view untuk menikmati pemandangan gunung ini biasanya di pagi hari ya. Karena kalau udah agak siangan, biasanya udah ketutupan awan, gengs. Masya Allah, indah banget ya. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam villa. Royal Family Villa 2 terdiri dari 1 lantai yang diisi dengan living room, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan dapur. Begitu masuk ke dalam villa, berasa banget vibes-nya tuh homey, villanya bersih dan wangi gengs. Di bagian depan terdapat living room yang cukup luas, karena di sini emang gak terlalu banyak furniture ya. Hanya diisi dengan 2 buah kursi rotan, meja, dan ada karpet besar di bawahnya. Sehingga ruangannya tuh terasa lebih spesies dan nyaman deh, berasa kayak di rumah, bener-bener homey. Terus yang bikin aku salfok, tembok di living room ini juga menggunakan anyaman, sehingga menghadirkan kesan natural dan lebih adem ya. Villa ini tentunya juga udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, dan karaoke set. So, kita bisa bebas karaokean sepuasnya ya. Namun, karena di sini ada 3 villa yang bersebelahan, jadi ada batas karaoke-nya gengs, demi kenyamanan bersama, yaitu di jam setengah 12 malam.
Oh iya, untuk Netflix aplikasinya sih ada ya. Namun kita mesti login pakai akun pribadi. Next, kita move ke ruangan selanjutnya. Di sini masih ada living room kedua, tapi suasananya tuh lebih tenang, gengs. Jadi kalau kalian butuh space untuk ngobrol dan duduk santai, bisa di sini ya. Karena udah disediain dua sofa kulit yang empuk dan nyaman. Jadi enak deh buat gegoleran atau lele ya. Lalu terdapat juga kulkas dan dispenser ya. Villa ini memiliki dua kamar tidur dan langsung aja yuk kita cek ke kamar tidur pertama. Wah, jujur pas masuk tuh berasa banget suasananya cozy dan kamarnya juga wangi plus bersih banget loh, gengs. Apalagi semua kamarnya juga dilengkapi dengan AC ya. Jadinya adem banget kan? Kamar ini diisi dengan satu buah double bed yang ukurannya tuh cukup besar. Jadi bisa untuk 2 sampai 3 orang ya. Terus enaknya lagi, villa ini juga udah menyediakan free 6 buah extra bed loh, gengs. Wah, asik banget kan? Udah include bantal, guling, dan selimut tambahan. Selain itu, terdapat juga lemari besar dan meja rias. Wah, fasilitas kamarnya lengkap banget ya, gengs. Tepat di sebelah kamar pertama, terdapat kamar mandi sharing. Area kamar mandinya pun luas, yang udah dilengkapi dengan water heater plus sabun. Namun untuk handuk dan toiletries lainnya nggak disediain ya. Jadi jangan lupa untuk bawa dari rumah. Lanjut, kita ke kamar tidur kedua yang ternyata sama-sama cozy, gengs. Untuk area kamarnya emang nggak sebesar kamar pertama tadi ya. Namun kamar ini udah dilengkapi dengan private bathroom loh, gengs. Dan gak usah khawatir karena di sini juga udah ada AC-nya kok. Walaupun pas malam hari sih aku nggak pakai AC-nya ya, karena udaranya udah dingin alami. Kamar ini juga diisi dengan satu buah double bed, lalu ada lemari dan meja rias. Namun untuk cerminnya ada di depan tempat tidur ya. Nah, sekarang aku mau tunjukin private bathroomnya, gengs. Wah, kamar mandinya juga sama-sama luas dan udah dilengkapi dengan water heater ya. Jadi di sini tuh ada satu private bathroom dan satu sharing bathroom. Terus enaknya lagi, kamar kedua ini memiliki pintu yang langsung terkoneksi dengan area outdoor samping, gengs. Jadi kalau kita mau ke parkiran atau area outdoor, bisa dari kamar ya. Dan ini dia ruangan terakhir yang berada di dalam villa, yaitu area dapur. Dapurnya tuh kompak, rapi, bersih, dan lengkap banget deh fasilitasnya. Udah disediain rice cooker, kompor dan free gas, lalu terdapat juga peralatan masak yang komplit hingga ulekan. Untuk di kabinet atas diisi dengan berbagai peralatan masak seperti panci-panci, sedangkan di sisi lainnya diisi dengan mangkok dan gelas. Sedangkan di kabinet bawah kompor terdapat wajan dan peralatan masak lainnya. Pokoknya kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Tapi kalau kalian nggak mau repot-repot masak, tenang aja. Kita juga bisa pesan catering kok, gengs. Dan ternyata penyajian cateringnya tuh cakep banget, rapi, dan rasanya juga enak deh. Jujur ini rekomen banget sih. Dan staff cateringnya pun helpful banget. Karena nanti mereka juga yang bakal cuciin piring-piring kita loh, gengs. Jadi kita tuh bener-bener tinggal duduk manis aja dan makan doang loh. Wah, ini servisnya juara banget sih. Highly recommended. Oke, gengs, tadi aku udah review bagian dalam villa. Sekarang aku mau tunjukin area outdoornya. Jadi kita turun dulu ke bawah, di mana masih ada taman terbuka hijau di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan ini terdapat chill space untuk bersantai dan kids playground. Nah, area duduknya ini aman dari panas dan hujan ya, karena ada atap payung di atasnya, gengs. Lalu kita melipir ke area lainnya, di mana setiap villa di sini juga memiliki kids playground masing-masing ya. Walaupun untuk posisi playground villa 2 ini tuh deketan sama villa 1. Tapi di sini juga ada playground yang sharing loh, gengs. Nanti aku tunjukin ya. Lanjut, kita turun lagi ke area paling bawah. Nah, di sini tuh terdapat gazebo, area barbecue, private pool, dan kamar mandi bilas. Kalau kalian pengen ngobrol santai sambil nikmatin suasana yang lebih asri, bisa banget deh melipir ke area bawah ini. Karena di sini tuh disediakan area duduk yang memadai dan cozy banget ya.
Ditambah ada alat barbeque juga, jadi fasilitasnya tuh makin lengkap deh. Dan ini dia spot favorit aku buat nongkrong, yaitu gazebo ini, gengs. Karena enak banget buat lele ya, apalagi kursinya juga banyak ya. Jadinya kita bisa ngumpul rame-rame deh di sini. Terus juga disediakan ayunan, jadi makin asyik deh nongkrong lama-lama bareng keluarga atau bestie. Selain area nongkrong, tentunya juga ada fasilitas terfavorit, apalagi kalau bukan private pool. Jadi walaupun ada 3 villa dalam satu area, tapi tenang aja, semua fasilitasnya tuh private kok gengs. Ukuran kolam renangnya lumayan gede, dan enaknya lagi, terdapat kolam anak yang dipisah dengan kolam dewasa. Sehingga akan lebih aman untuk anak-anak yang berenang ya. Kolam anak adalah yang bulat ini dengan kedalaman di 60 cm. Sedangkan untuk kolam dewasa di sebelahnya dengan ukuran yang lebih besar dan kedalamannya mulai dari 1 meter sampai 1,5 meter. By the way, yang aku suka, suasana di halaman bawah ini tuh asri banget deh gengs. Karena dikelilingi sama tanaman hijau dan view-nya pun lepas ke pepohonan ya. Jadi bener-bener bikin fresh mata dan pikiran deh. Di samping kolam berenang juga disediakan tempat duduk dan sunbed yang bisa kita gunakan untuk bersantai ataupun berjemur. Nah, kalau udah berenang, kita nggak perlu jauh-jauh mandi ke dalam villa, karena di sini juga disediakan kamar mandi bilas, gengs. Areanya pun cukup luas dan bersih, plus udah ada water heater. By the way, selain fasilitas private di tiap villa, ternyata di sini juga ada fasilitas sharing yang bebas dipakai oleh seluruh tamu Royal Family Villa 1, 2, dan 3, yaitu ada biliar dan kids playground di area paling bawah. Jadi posisinya itu nggak jauh dari Taman Villa 2 ya. Oke deh, langsung aja aku bakal tunjukin area biliarnya yang berada di dalam bangunan semi indoor ini. Dan ternyata ruangannya pun luas loh gengs. Jadi kita bisa leluasa main biliarnya ya. Dan enaknya tuh kalau ruang biliarnya terpisah, jadinya kita nggak akan terganggu sama aktivitas lain yang ada di dalam villa. Di area paling belakang, ternyata masih ada fasilitas sharing lainnya, yaitu kids playground. Walaupun sebenarnya di Villa 2 sih udah ada playgroundnya juga ya. Tapi kalau mau main di sini juga bisa kok gengs. Jadi untuk fasilitas sharingnya hanya biliar dan playground tambahan ini ya. Sedangkan fasilitas lainnya tuh private gengs. Seperti ini suasana malam hari di Royal Family Villa. Untuk di area parkirnya terang ya gengs. Dan yang paling ikonik dari Royal Family Villa ini tuh pasti di semua pohonnya dikasih lampu warna-warni. Jadi vibes-nya kayak hutan menyala ya. Oke, sekarang aku mau tunjukin suasana malam hari di Villa 2. Nah, dari kejauhan aja udah kelihatan pencahayaannya tuh terang banget deh. Dan makin terlihat cakep di malam hari ya, karena banyak lampu gantung yang dipasang di sepanjang area teras. Sehingga membuat suasananya terlihat warm di tengah udara malam yang semakin dingin. Kemarin itu suhu udara di malam harinya sekitar 21 sampai 19 derajat Celcius loh gengs. Wah, dingin banget kan? Kalau kayak gini sih bawaannya jadi lapar terus ya. Dan untungnya aku pesan catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak villa. Dan kita tinggal makan aja deh. Masya Allah, nikmat banget ya. Apalagi kalau makan malamnya bareng sama keluarga. Oke gengs, sekarang aku mau spill suasana malam hari dari dalam bangunan villa. Untuk pencahayaannya kalian gak usah khawatir karena lampu di sini pun terang ya. Dan suasananya tuh berasa lebih syahdu karena mostly lampu di dalam bangunan villa ini menggunakan lampu warna kuning. Sehingga memberikan kesan warm atau hangat. Jadinya berasa lebih homey ya. Terus buat kalian yang mau masak-masak di malam hari juga aman banget karena pencahayaan di area dapurnya pun sama-sama terang, gengs. Aku juga mau kasih lihat suasana malam hari dari salah satu kamar tidurnya. Nah, seperti ini jika semua lampunya dihidupin ya, terang banget kan? Tapi kalau kalian mau suasana yang lebih temaram juga bisa kok, gengs. Nah, kalau kayak gini sih lebih cocok buat tidur ya.
Lanjut, sekarang aku mau ke area outdoor, yaitu ke halaman bawah. Dimana pencahayaan di sini tuh cakep banget deh, gengs. Karena semua pohonnya dipasang lampu warna-warni ya, jadinya menyala banget kan. Terus kalau kalian mau nongkrong ataupun ngumpul di gazebo bawah ini juga bisa kok, gengs. Karena suasananya pun terang ya. Cuma saran aku sih, jangan lupa bawa jaket, karena udara di luar ini lebih berasa dingin. By the way, nggak cuma pohonnya aja yang warna-warni, tapi lampu di dalam kolam renangnya pun colorful banget loh. Wah, cakep banget kan? Dan tenang aja, di sini tuh nggak ada kesan horor ataupun spooky sama sekali kok, gengs. Villanya tuh nyaman, homey, dan bener-bener bikin betah. Terus, kalau kalian mau main biliar malam-malam juga aman kok, gengs. Karena lampu di sini tuh terang banget ya. Jadinya tetap nyaman dan bebas, nggak ada batasan waktu untuk main biliar di sini. Dan seperti ini suasana malam hari di area sharing playground. Good morning. Pagi harinya kita disambut sama udara yang masih dingin banget dan view gunung yang super indah, yaitu ada Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak. Selain itu, yang bikin salfok adalah ternyata setiap pagi semua vilanya tuh dibersihin lagi dong, gengs. Terutama di area teras dan kolam berenang. Pantesan aja area villa di sini tuh bersih terus ya. Wah, kalau kayak gini sih terbaik banget deh servisnya. Nah, karena aku pesen catering, jadi sarapannya udah disiapin dari pihak villa ya. Dan menunya juga enak banget. Ada nasi uduk, lengkap dengan telur dadar, tempe orek, ayam kecap, bihun goreng, kerupuk, dan sambal. Wah, komplit banget kan? By the way, abis ini jangan skip videonya ya, karena aku bakal bahas harga menginap di villa ini. Berikut info fasilitas dan harga menginap di Royal Family Villa 2 yang harganya mulai 1,5 juta aja loh, gengs. Affordable banget kan? Untuk kontak dan booking bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Royal Family Villa 2. Sebuah villa yang nyaman dan homey di puncak dengan harga terjangkau yang wajib kalian coba. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. And see you on my next video. Bye!